Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi kali ini dengan pelajaran ilmu ukur. Apa sebetulnya ilmu ukur itu? Ilmu ukur adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membuktikan sifat dari garis, bangun, dan benda. Nanti pada ilmu ukur kalian akan menemukan apa itu aksioma dan apa itu dalil. Apa perbedaannya? Kalau aksioma tidak perlu dibuktikan, tetapi kalau dalil perlu dibuktikan. Sebelum masuk ke materi yang sesungguhnya, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu benda. Ada yang tahu benda itu apa? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Saya ambil contoh beberapa di sini. Yang paling dekat mungkin kotak pensilmu, itu termasuk benda. Penghapus, kursi, meja. Nah, seperti itu contoh dari benda. Saya yakin kamu masih bisa menyebutkan beberapa contoh benda yang lain. Berikutnya kita bicara tentang bidang. Apa itu bidang? Kalau saya boleh menyebutkan, kalau kamu bisa membayangkan, bidang itu seperti lembar kertas yang tipis sekali. Nah, bidang di sini adalah batas-batas dari sebuah benda. Jadi benda tadi itu dibatasi oleh bidang-bidang. Nah, bayangkan bidang itu seperti selembar kertas yang tipis seperti itu. Nah, saya punya benda, kubus dan balok yang membatasi benda-benda itu adalah suatu bidang. Jadi, ada sisi depan, belakang, samping kiri dan kanan, serta atas dan bawah. Itulah yang dikatakan bidang. Kita lihat di sini ya. Nah, itu dilihat dari dalam, ada yang membatasi benda itu. Itulah yang dikatakan bidang. Berikutnya kita bicara tentang garis. Garis adalah batas dari sebuah bidang. Jadi kalau saya punya selembar kertas, seperti gambar itu, maka kertas itu akan dibatasi oleh yang namanya garis. Di mana garisnya? Ada di atas, bawah, samping kiri, dan kanan. Bisa dibayangkan ya? Berikutnya adalah titik. Titik adalah batas dari sebuah garis. Kita lihat di situ ada garis, kemudian kita perhatikan ya, di manakah titik yang membatasinya. Nah, di sini. Ini di ujung sini ada sebuah titik, kemudian di ujung satunya juga ada titik di sini. Nah, titik inilah yang membatasi garis itu. Jadi ada dua buah titik yang membatasi garis itu. Kita masih bicara tentang titik. Perhatikan, itu titik yang sudah saya buat. Bagaimana cara menamai sebuah titik? Cara menamai sebuah titik harus dengan huruf kapital atau huruf balok. Contohnya A, B, C, atau yang lainnya. Titik tersebut saya namai misalnya titik A. Kemudian saya punya titik yang lain, saya namai titik K. Nah, hurufnya sekali lagi harus kapital. Berikutnya kita bicara tentang garis. Macam-macam garis. Yang pertama adalah garis lurus. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini adalah contoh garis lurus. Bagaimana cara menamai garis lurus itu? Yang pertama,
Cara yang pertama adalah dengan dua huruf. Jika dengan menggunakan dua huruf, maka harus menggunakan huruf kapital di titik-titik yang membatasi garis tersebut. Contohnya, di samping adalah garis AB atau garis BA. Itu sama saja. Garis AB, BA itu sama saja. Nah, kita namai di ujung-ujungnya AB dengan huruf kapital. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan satu huruf. Kalau dengan satu huruf, maka dengan menggunakan huruf kecil. Di sini saya supaya membedakan dengan huruf kapital, saya tuliskan dengan huruf Latin. Ya, saya namai garis itu adalah garis L. Letaknya di tengah-tengah cara menuliskannya. Yang kedua adalah garis patah. Garis patah, contohnya seperti yang saya buat ini ya. Garis patah adalah garis yang terdiri dari beberapa garis lurus. Nah, kita lihat cara menamainya. Nah, seperti itu. Itu adalah garis patah A, B, C, D, E. Berikutnya adalah garis lengkung. Saya membuat contoh garis lengkung. Nah, seperti ini. Saya namai garis lengkung KM dan garis lengkung PH. Setelah belajar tentang macam-macam garis, selanjutnya kita belajar tentang catatan yang harus kita perhatikan. Catatan yang pertama mengenai melalui sebuah titik, di situ sudah saya gambarkan titik P, dapat ditarik beberapa garis lurus. Kita lihat ya, di titik P, di situ akan saya gambarkan beberapa garis lurus yang dapat melalui titik P. Garis lurus itu adalah garis K, L, M, dan N. Garis K melalui titik P. Nah, seperti ini. Kemudian garis L, garis M, garis N. Kebetulan yang saya contohkan hanya 4, tetapi masih banyak garis lain yang dapat dibuat melalui sebuah titik. Catatan yang kedua, melalui dua buah titik dapat ditarik beberapa garis lengkung. Misalnya, saya mempunyai titik P dan Q, kemudian saya dapat menarik garis lengkung K, L, M, N, dan masih banyak garis lainnya yang bisa melalui kedua titik P dan Q. Nah, seperti ini gambarnya. Kita lihat ya di mana titik P dan Q itu. Nah, titik P, sebentar, ada di sini, ini titik P-nya. Nah, titik Q ada di sini. Nah, dari situ kita bisa membuat garis lengkung. Nah, contohnya saya buat lagi ya. Nah, seperti ini. Maaf, saya tidak bagus membuatnya ya. Nah, seperti ini. Atau saya membuat lagi yang lain. Mohon maaf kalau nggak bagus. Nah, seperti ini. Nah, saya buat yang lain seperti ini ya. Jadi, bisa banyak garis lengkung yang melalui titik P dan Q. Berikutnya kita bicara tentang aksioma. Aksioma adalah sifat-sifat yang tidak perlu kita buktikan. Nah, aksioma yang pertama berbunyi, sebuah garis dapat dibuat atau ditentukan melalui dua buah titik. Maksudnya di sini, jika ada dua buah titik, kita hanya bisa membuat sebuah garis saja. Nah, kita langsung lihat ke contohnya ya. Garis L itu bisa dibuat atau ditentukan oleh titik A dan B. Nah, ada titik A dan B, kemudian dari situ A dan B dihubungkan sehingga membentuk garis yang saya namai garis L. Sekarang kita akan mempelajari tentang
kedudukan dua garis jika terletak dalam satu bidang datar. Jika bingung, kalian bisa membayangkan jika kalian menggambar pada sebuah kertas dua buah garis, maka kedudukan yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua garis yang kamu gambarkan tadi itu sejajar. Nah, gambarnya seperti ini. Garis K akan sejajar dengan garis L. Kita lihat ya. Nah, jika kedua garis ini sejajar, maka biasanya akan ada tanda panah di sini. Itu melambangkan bahwa garisnya sejajar. Kemudian, jika garis tersebut sejajar, maka tidak akan mempunyai titik potong. Artinya di sini, jika garis K saya perpanjang, ke atas saya perpanjang, ke bawah juga saya perpanjang, sampai sepanjang apapun, garis L juga saya perpanjang. Maaf, gambar saya tidak begitu bagus ya ini. Saya perpanjang sampai sepanjang apapun, kedua garis itu tidak bakal bisa bertemu di satu titik, tidak akan bisa bertemu. Makanya itu tidak mempunyai titik potong. Kedudukan dua garis jika diletakkan dalam satu bidang datar. Yang kedua adalah jika kedua garis itu berpotongan. Nah, kita lihat gambarnya. Jika kedua garis itu berpotongan, maka kita lihat ya, akan mempunyai satu titik potong. Nah, lihat, titik potongnya ada di sini yang saya gambar ini. Nah, titik potongnya ada di titik P. Nah, itu yang dikatakan titik potong. Kemungkinan kedudukan dua garis jika terletak dalam satu bidang berikutnya adalah kedua garis itu saling berimpitan. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, garis AB akan berimpitan dengan PQ. Oleh karena itu, titik persekutuannya bagaimana? Paling tidak ada dua buah titik. Kita lihat ya, di sana di manakah letaknya. Nah, ada di sini. Paling tidak titik persekutuannya ada di sini dan di sini di batas-batas garisnya. Nah, padahal di dalam garis PQ itu juga ada titik-titik yang lain. Nah, di sini ada titik-titik yang lain yang pasti akan berpotongan dengan titik-titik yang ada di AB. Oleh karena itu di sini dikatakan paling sedikit ada dua titik persekutuan. Nah, bisa jadi lebih. Begitu ya. Baik, materi yang saya berikan untuk hari ini cukup sekian. Saya tidak akan memberikan latihan atau PR terlebih dahulu untuk ilmu ukur. Kita akan lanjutkan pertemuan kita di hari Senin. 2 minggu lagi ya. Terima kasih, sampai jumpa.